Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Karsa Hidayat. Kode sahamnya INDF, nama perusahaannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, ini kalau yang suka makan mie pasti tahu nih produknya nih. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya INDF. Setelah itu kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini, dari bulan Januari itu harganya turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seperti itu terus, sampai di bulan Januari pun seperti itu. Jadi sideways ya. Berkisaran level supportnya di harga 5.000, kemudian resistennya di harga 6.900, seperti itu. Oke, kita abaikan secara teknikal, karena kelemahannya kalau misalkan investor besarnya terus distribusi, ya turun juga, jebol juga supportnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 9 Februari 2022, di periode sebulan terakhir ini ya. Oke, kita buka data broker summary-nya. Kemudian kita klik Broksum. Kemudian kita ganti kodenya INDF. Oke, kemudian kita ganti tanggalnya mulai dari tanggal 3 Januari 01 2022 sampai tanggal 9 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary, dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 9 Februari 2022, investor besarnya melakukan masif akumulasi ya. Nah, kelihatan ini KZ, ZP, AK, YP, BK, YU itu melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Jadi di sini indikasinya adalah masif akumulasi seperti itu. Nah, ini menjadi menarik ketika investor besarnya terus melakukan akumulasi. Kita bisa masuk di sini. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Untuk melihat ya potensi jangka panjangnya tentunya, seberapa besar kepentingan dari investor besarnya di sini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, baik itu KSEI maupun Bursa Efek itu sendiri, dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini 49,59% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 49,59% saham yang beredar, kepemilikan investor lokal di sini lebih kecil dibandingkan kepemilikan investor asing. Di mana kepemilikan investor lokal itu sebesar 39,28% dari total saham scriptless yang dicetak. Sedangkan kepemilikan investor asing itu sebesar 60,71%. Artinya, investor asing yang mengendalikan perusahaan ini. Naik turunnya harga itu ditentukan oleh investor asing. Ketika mereka jualan, maka harganya akan turun karena investor lokal yang menadah barangnya, seperti itu. Apalagi ketika mereka melakukan penjualan dalam jumlah besar. Namun karena di sini mereka melakukan pembelian
Berarti mereka membeli barang-barang dari investor lokal. Nah, ini menjadi opportunity yang sangat bagus apabila kita terus terjadi akumulasi, kemudian kita masuk di sini, seperti itu. Karena harganya bisa markup lagi ke resistennya, kemudian nanti di atas kita jualan lagi, seperti itu. Ikuti asingnya. Kalau asingnya jualan, kita ikut jualan. Kalau asingnya beli, kita ikut beli, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Karsa Hidayat. Kalau melihat prospek jangka panjang, ini perusahaan sangat bagus. Karena yang pertama, scriptless rasio yang dicetak masih sedikit. Kemudian yang kedua, perusahaan ini dikendalikan oleh investor asing. Investor asing itu terkenal dengan pergerakan yang cenderung halus seperti itu. Akumulasinya mereka pelan-pelan, sehingga mudah kita membacanya seperti itu. Dan mudah diikuti tentunya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Karsa Hidayat. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.